Welcome to our channel. Pakistan dikenal sebagai negara yang letaknya cukup strategis. Dari situ, negara yang berada di antara kawasan-kawasan penting di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah ini punya cerita menarik untuk diulas. Hal tersebut yakni mengenai suku Kalash. Keunikan dari suku Kalash ini dapat dilihat dari ciri khas, kebiasaan, fisik yang rupawan, serta tradisi penduduknya yang berbeda dengan mayoritas warga Pakistan lain. Nah, seperti apa suku Kalash ini? Berikut ulasannya. Dianggap keturunan Alexander Agung. Suku Kalash dikenal sebagai penduduk asli Dardik yang ciri fisiknya berbeda dengan sebagian besar masyarakat Pakistan. Berbagai aspek dari suku Kalash begitu memesona para ilmuwan, baik sosiolog, antropolog, ataupun sejarawan. Khususnya mengenai asal-usul suku Kalash. Ya, suku Kalash sering dianggap sebagai keturunan sang penakluk Alexander Agung. Walaupun secara garis sejarah masih perlu ditelusuri, tetapi kemiripan dapat dilihat dari segi fisiknya. Suku Kalash mempunyai ciri-ciri berkulit putih, serta punya mata yang berwarna biru. Hal ini serupa dengan ciri umum Alexander Agung yang merupakan kelahiran Eropa, yakni Yunani. Selain itu, Alexander Agung dianggap sebagai tetua dari bangsa Kalash karena cerita yang mengatakan bahwa sang penakluk pernah singgah di kawasan tersebut dan menikahi perempuan dari suku ini. Sedangkan, mengutip laporan grid.id, ada dua hipotesis utama tentang asal-usul keturunan suku Kalash. Pertama, suku Kalash diketahui berasal dari pasukan yang mengikuti Alexander Agung dari Makedonia yang pergi ke India untuk operasi militer. Dan yang kedua, yakni bangsa Kalash ialah orang Indo-Arya yang bermigrasi ke Pakistan beberapa tahun yang lalu. Minoritas di Pakistan. Wilayah lembah Kalash yang terletak di distrik Chitral, Pakistan merupakan destinasi wisata yang penting di negara ini. Suku Kalash menyimpan daya tarik yang khas bagi para wisatawan lokal maupun dari luar Pakistan. Seperti yang dilansir dari laman tribunnews.com, kawasan suku Kalash terletak di sekitar perbatasan Afghanistan, namun masih dinilai berbahaya untuk menuju ke wilayah ini. Sebab banyak penjegalan yang dilakukan di tengah jalan oleh para penjahat dan kelompok pejuang Afghanistan. Tidak heran bila berkunjung ke wilayah ini harus rela membayar banyak uang keamanan untuk pihak polisi dan tentara Pakistan untuk menjaga para turis. Dibutuhkan waktu sekitar 11 jam dengan naik mobil ke desa untuk kemudian disambut oleh rumah-rumah unik di lereng pegunungan Kalash. Warga Kalash sendiri sangat baik dalam menyambut hangat para pelancong. Suku Kalash menuturkan bahasa Kalash dari rumpun bahasa Dardik yang merupakan cabang rumpun bahasa Indo-Arya. Walaupun warga Pakistan diketahui mayoritas beragama Islam, tapi suku ini tidak beragama Islam. Mereka juga disebut sebagai komunitas etno-religius paling kecil di Pakistan dan menganut agama yang dikategorikan sebagai animisme atau sejenis Hinduisme kuno. Suku terpencil ini memproduksi anggur atau wine untuk mereka minum dan juga dijual sebagai penunjang kehidupan. Oleh sebab itu, banyak yang bercocok tanam pohon anggur di kawasan dingin pegunungan ini. Lembah para bidadari. Berbicara tentang suku dengan garis-garisnya yang cantik, sebagian dari kita biasanya akan teringat dengan suku Uighur asal Cina. Tapi nyata keindahan dan kecantikan ini juga dapat ditemui dari suku Kalash. Melansir laman grid.id, lembah Kalash yang terletak di distrik Chitral, Pakistan juga punya penduduk perempuan yang cantik-cantik dengan ciri khas mata birunya. Tentu, bagi masyarakat kita, perempuan bermata biru dianggap sebagai mata yang indah. Karena di Indonesia sangat jarang perempuan bermata biru alami. Selain itu, hal lain yang membuat peradaban suku Kalash dinilai menarik yakni karena penampilan para perempuannya yang terletak berwarna-warni. Ya, kebanyakan perempuan Kalash mengenakan pakaian serta topi yang penuh warna. Banyak dari mereka membuat pakaiannya sendiri dengan merajut dari berbagai bahan warna-warni sebagai simbol kecerahan hidup dan semangat hidup para perempuan Kalash. Ciri lain juga bisa dilihat dari rambut. Rambut mereka umumnya dikuncir 3, yakni bagian depan, tengah, dan kuncir kiri kanan.
Dengan penampakan seperti itu, maka tidak heran jika banyak wisatawan yang menyebut lembah ini sebagai lembah para bidadari. Perempuan yang datang bulan bakal diasingkan. Para perempuan suku Kalash bukan hanya cantik, tapi mereka juga punya budaya atau tradisi yang unik. Salah satu budaya tersebut adalah tradisi pengasingan. Ritual tradisi ini berupa pengusiran bagi anggota suku yang sedang mengalami haid ataupun hamil. Selanjutnya mereka akan bermukim di sebuah rumah khusus dan dibedakan dari rumah pribadinya. Tradisi suku Kalash yang ini disebut Bashaleni atau dijauhkan dari anggota keluarga dan juga jauh dari kampung halamannya. Jangankan untuk menjenguk, bersentuhan secara langsung pun tidak boleh. Perempuan haid akan diperintahkan keluar untuk mengambil piring makanan atau segala kebutuhan lain yang ditaruh di tanah depan rumah pengasingannya. Begitulah, pengasingan para perempuan ini membuat mereka harus bertahan hidup secara mandiri. Bagi mereka, ritual ini merupakan fase berlibur, mengobrol, dan jauh dari kebisingan yang ada. Berhubungan seks dengan semua perempuan yang diinginkan. Festival Budulak banyak menuai kritik dan sorotan dari berbagai kalangan. Hal itu dikarenakan para laki-laki disebut-sebut boleh berhubungan seks dengan semua perempuan yang diinginkan. Mengutip laporan pikiranrakyat.com, ritual ini melibatkan anak remaja dan kuat yang dikirimkan ke wilayah pegunungan. Laki-laki suku Kalash harus bertahan dengan dibekali seekor kambing selama proses ujian tersebut. Selama musim panas, ia diharapkan dapat gemuk dan kuat karena secara terus-menerus dapat asupan nutrisi dari susu kambing. Pada saat festival dimulai, selama 24 jam, dia diizinkan melakukan hubungan seksual dengan berbagai perempuan yang diinginkannya. Bahkan laki-laki tersebut dapat berhubungan dengan perempuan yang punya suami ataupun gadis muda yang masih perawan. Namun suku Kalash mengklaim tidak lagi melakukan praktik ini karena reaksi negatif dari seluruh dunia. Ritual tersebut banyak dibincangkan di berbagai media sosial sehingga banyak wisatawan yang sengaja ke lembah Kalash. Bahkan beberapa dari pelancong ini datang ke Kalash hanya untuk berhubungan seks dengan perempuan Kalash yang terkenal cantik dan anggun. Selain itu ada beberapa gagasan yang mengatakan bahwa tradisi berhubungan seks ini merupakan hoaks. Bahkan sumber lain menyebutkan bahwa etnis Kalash yang menegaskan bila hal ini merupakan pencemaran citra baik dari suku Kalash. Menyelamatkan tradisi Kalash dari kamera turis. Popularitas tentang keunikan suku Kalash membuat lebih banyak lagi wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut. Namun, reputasi citra baik suku Kalash yang juga dipertaruhkan karena kebebasan para turis mengambil gambar berbagai tradisi suku ini. Seperti yang dilansir dari laman cnnindonesia.com, puluhan perempuan suku minoritas Kalash menari untuk merayakan musim semi yang sangat indah. Kemeriahan ini bersamaan dengan sekelompok laki-laki yang berebut untuk menangkap momen tersebut dengan kamera di tangannya. Kondisi seperti ini diketahui telah lama membuat resah masyarakat Kalash. Mereka menganggap bahwa turis dapat mengancam keberadaan tradisi mereka. Setiap tahunnya, suku dengan jumlah populasi kurang dari 4.000 jiwa ini yang bermukim di beberapa desa menyambut musim baru dengan berkurban, pembaptisan, dan pernikahan di sebuah festival bernama Joshi. Pada saat perayaan dimulai, para turis dengan todongan kamera berdesakan untuk mendekati perempuan Kalash yang pakaian dan hiasan kepalanya terlihat kontras dengan muslim di Pakistan. Kisah tentang kehidupan komunitas Kalash yang terkesan berbeda dengan mayoritas warga Pakistan sering dibuat-buat. Konsep kebebasan pada kehidupan mereka selalu disalah-tafsirkan, terutama sejak beberapa tahun belakangan ini melalui media sosial. Berbagai tafsiran yang salah ini menimbulkan kehujatan dan juga menjelekkan komunitas suku Kalash. Itulah tadi sejumlah fakta tentang kehidupan suku Kalash di lembah terpencil Pakistan dan juga tengah-tengah dominasi Muslim konservatif Pakistan. Nah, bagaimana menurut kalian dengan keunikan suku Kalash tersebut?